Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istighfari Tegar Besar itu dari Prodi Bisnis Digital dan dengan NIM B4002400. Nah, hari ini saya akan membahas topik yang sangat relevan, yaitu bagaimana vintage menjadi penggerak perubahan di dunia perbankan. Nah, dulu itu perbankan adalah industri yang sangat kaku dan sulit diakses. Namun, dengan munculnya vintage, itu mengubah segalanya. Layanan keuangan kini ada di genggaman tangan kita. Melalui presentasi ini saya ingin menjawab 3 hal, yaitu bagaimana vintage mengguncang bank besar dan mengapa mereka akhirnya memilih untuk bekerja sama, dan apa resiko yang harus kita waspadai di balik kemudahan ini. Nah, yang selanjutnya adalah ada 3 hal teori utama yang mendasar fenomena ini. Yang pertama adalah inovasi distributif di mana vintage itu masuk melalui celah kecil seperti pembayaran pulsa yang sebelum akhirnya mengambil alih pasar besar. Yang kedua, vintage berhasil memecahkan masalah informasi asimetris. Jika dulu bank itu takut memberi pinjaman karena tidak tahu profil nasabah, tapi sekarang vintage bisa menilai kelayakan kredit lewat perilaku belanja di online. Nah, yang terakhir atau ketiga adalah efek jaringan yang menjelaskan kenapa vintage itu sangat agresif mencari pengguna, karena semakin luas jaringannya, semakin sulit juga nasabah pindah ke layanan lain. Dan selanjutnya adalah lihat peran ganda vintage sebagai disruptor. Mereka memang sempat memangkas pendapatan bank dari biaya transfer dan pembayaran. Namun di fase sekarang kita itu melihat kolaborasi yang hebat. Contohnya adalah skema channeling, di mana bank itu punya modal besar menitipkan uangnya untuk disalurkan ke vintage yang punya teknologi cepat gitu. Inilah yang kita sebut sebagai simbolis mutualisme. Namun kita itu tidak boleh tutup mata terhadap tantangan besar seperti keamanan data pribadi dan potensi penipuan cyber yang mungkin semakin canggih. Nah, sebagai penutup, poin penting yang ingin saya sampaikan adalah vintage itu bukan datang untuk mematikan bank, melainkan memaksa bank untuk menjadi lebih baik. Nah, untuk rekomendasi saya sendiri itu adalah pemerintah itu harus lebih tegas soal aturan data pribadi, dan kita itu sebagai pengguna harus meningkatkan literasi keuangan agar tidak terjebak kemudahan yang semu. Nah, singkatnya, masa depan keuangan adalah tentang teknologi yang aman dan inklusif bagi semua orang. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kurangnya itu hanya dari saya sendiri dan lebihnya itu hanya dari Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.